Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku delegasi MUI Salafiyah Syariah Pondok Pesantren Al Ihsan Jerangwan yang ingin kami bacakan tentang Faslun Arkanul Hubbatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Asy-Syaikh Salim bin Sumar al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada faslun. Arkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Faslun ay hada faslun. Syurutul khutbataini asyaratun. At-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari wat-taharatu anil najasati fis sawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wal qiyamu 'alal qadiri wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salati wal muwalatu bainahuma wa bainas salati wa an takuna bil arabiyyati wa an yusmi'ahuma arba'ina wa an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Asy-Syaikh Salim bin Sumar al-Hadrami menjelaskan di kitabnya Safinatul Najah tentang rukun-rukun khutbah yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan salat Jumat. Rukun khutbah 2 ada 5. Yang pertama, memuji pada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa khutbah tersebut. Contohnya seperti alhamdulillah. Yang kedua, membaca shalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa khutbah tersebut. Contohnya seperti Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, berwasiat dengan takwa di dalam doa khutbah tersebut. Contohnya seperti atiullaha wahdaru iqaballah. Yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman secara utuh di salah satu doa khutbahnya tersebut. Cuman yang afdal, Al-Quran itu dibaca akhir khutbah yang pertama. Yang kelima, berdoa untuk mukminin dan mukminat di akhir khutbah yang kedua. Setelah Asy-Syaikh Salim bin Sumar al-Hadrami menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah, lalu beliau menjelaskan tentang syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah ada 10. Yang pertama, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi, semisal ada khatib berkhutbah dengan keadaan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka hukumnya tidak sah. Yang kedua, syaratnya harus suci dari najis, baik dalam pakaiannya ataupun badan dan tempatnya. Sehingga semisal ada khatib, salah satu dari yang tiga, pakaian ataupun badan ataupun tempat ada najisnya, maka khutbahnya tidak sah. Yang ketiga, harus menutup aurat. Yang keempat, harus berdiri bagi khatib yang mampu untuk berdiri. Jika tidak mampu, maka berkhutbah dengan keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka berkhutbah dengan keadaan tidur. Yang kelima, duduk di antara khutbah 2, khatib duduk dengan perkiraan tumakninah di dalam sholat. Yang kelima, di antara khutbah 2, khatib harus melakukan secara terus-menerus dengan tanpa ada pemisah. Yang ketujuh, di antara khutbah 2,
dan di antara sholat khatib harus melakukan secara terus-menerus dengan tanpa ada pemisah. Jadi, semisal di antara khutbah 2 dan di antara sholat dipisah dengan waktu yang bisa untuk melakukan sholat 2 rakaat bi akhaffi mumkinin, maka khutbahnya tidak sah. Yang 8, khutbah 2, rukun-rukun khutbah 2 harus menggunakan bahasa Arab. Yang ke-9, khatib harus memperdengarkan rukun-rukun khutbah terhadap 40 orang. Yang terakhir, khutbah harus dilaksanakan di waktu zuhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Namun, dalam hal ini, khususnya syarat yang ke-8, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan, yaitu terkait hukum berkhutbah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dalam menyikapi fenomena tersebut terjadi khilaf di antara ulama. Namun yang utama, khatib boleh berkhutbah dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan syarat rukun-rukun khutbah itu tetap menggunakan bahasa Arab. Cukup sekian dari kami. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.